Nah, ini kegiatannya di ruang kolaborasi guys, membersamai guys. Ini sebagai fasilitator guru penggerak ini bekerjanya kan secara daring aja ini. Jadi sekarang pada ruang kolaborasi guys. Sini sebagai contoh ya, sini pada modul paket modul 2.1 alur ruang kolaborasi ya. Sini ada alur ruang kolaborasi. Ini ada 2 sesi. Sesi 1 ini diskusi, sesi 2 ini saatnya presentasi daripada hasil karya yang dikerjakan oleh para calon guru penggerak di sesi ruang kolaborasi sesi 1 guys. Google Meet ya, dengan Google Meet aja ini. Calon guru penggerak di kelasnya Cak Syukur ini sudah pada check in. Ya gimana, udah pada kembali ke lokasi masing-masing ya? Sudah, Cak. Nah, ya. Cerita dong itu Bu Elva, gimana kemarin loka karyanya? Oh, seru, Cak. Ada hal baru? Pasti sih. Belajar sama Cak diferensiasi. Iya, baru. Apa Bu yang baru, boleh cerita? Kita nanti di penampingan kita akan disuruh untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah masing-masing, Cak. Luar biasa, digerakkan. Berat, Cak, berat. Ya, tapi kan juga tetap kita harus bergerak ya. Iya, tetap semangat dicoba, ya, Cak. Tetap semangat. Sampai titik darah penghabisan. Harus berusaha. Halo Pak Romi, ada cerita Pak Romi? Ya. Hal baru apa yang ada di loka karya kemarin, Pak? Hal baru, pakai seragam baru, Cak. Gitu ya. Tapi nggak bertemu kita, Pak Romi. Loh, nggak bertemu. Enggak. Ya, oke lah, kita mulai aja ya. Kita berdiskusi dan presentasi kita pada sesi kedua ruang kolaborasi ini, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kameranya bisa di-on-kan ya. Sesuai dengan jadwal, kita harus berada di ruang kolaborasi ini dalam setiap modul. Dan ruang kolaborasi ini 2 sesi kita lakukan. Kemarin alhamdulillah kita sesi pertama sudah lakukan dengan agenda kita berdiskusi dalam kelompok, dan kemudian malam hari ini kita masuk ke agenda sesi kedua, yaitu saatnya kita presentasi dari masing-masing kelompok terkait dengan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan sebagaimana yang tertera di dalam LMS, khususnya modul 2.1 ini Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, alhamdulillah sehat semuanya ini, semangat semuanya. Kita coba awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita 2 jam ke depan ini akan bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Yang jelas bahwa sebagaimana yang ada di dalam modul 2.1 itu terkait dan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tugas kita di ruang kolaborasi ini adalah membuat satu perencanaan pembelajaran. Ketika kita bicara perencanaan pembelajaran, lupakan dulu istilah ya, apakah RPP, apakah modul ajar, lupakan dulu, abaikan dulu. Yang penting substansinya sebagai sebuah perencanaan pembelajaran. Minimal ada 3 komponen di sana kan, tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran dan evaluasi. Baik Bapak Ibu, ini kami dari kelompok jenjang SMA SMK mencoba ini membuat RPP berdiferensiasi. Ini kami dari kelompok 1 mengambil RPP yang mata pelajaran fisika gitu. Yang kita ketahui bahwa komponen RPP itu terdiri dari 3 komponen.
tujuan pembelajaran. Nah, di sini sengaja ditambahkan sedikit di awalnya kompetensi dasar, dan kita mengambil menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk apanya KD 4-nya melakukan percobaan. Ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya di sini sudah kita gambarkan melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan model discovery. Ini siswa mampu menganalisis KD yang disajikan sesuai dengan KD 3.2 tadi. Kemudian siswa juga diharapkan mengembangkan karakter-karakter pada profil pelajar Pancasila. Nah, itu tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita kelompok 1 akan menyatakan beberapa proses diferensiasi. Di sini ada diferensiasi proses, kemudian kita masukkan juga konten, kemudian juga kita masukkan diferensiasi produk. Karena kebetulan kegiatan-kegiatan pembelajarannya mengakomodir bentuk strategi diferensiasi tersebut. Nah, kita lihat bersama Bapak Ibu. Pada kegiatan pembelajaran ini untuk pendahuluan seperti biasa, sama halnya kegiatan yang kita lakukan itu dengan semua jenjang atau kelas itu tentu menyiapkan peserta didik atau murid kita dulu dalam rangka absensi, berdoa, kemudian mencek kesiapan dan segala macamnya. Kemudian kita menyampaikan persepsi, serta nanti kita menyampaikan tujuan pembelajaran kita dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Nah, kita di sini memasukkan diferensiasi ini pada kegiatan inti. Kebetulan model yang kita gunakan adalah discovery learning. Nah, maka kegiatan pertamanya itu adalah kegiatan stimulus atau memberi stimulus. Di kegiatan ini siswa atau peserta didik mengamati tayangan video tentang balita yang melompat-lompat di kasur pegas. Kemudian, murid ini kita minta untuk menuangkan, setelah mereka menonton video, diminta untuk menuangkan deskripsi singkat hasil tontonan videonya dan mengaitkan dengan pelajaran sebelumnya tentang gaya. Nah, hari ini mereka akan belajar elastisitas, namun sebagai apersepsi, materi pengertian gaya tadi sudah kita apakan di apersepsi, tapi setelah kegiatan stimulus merespon mereka dari video, itu kita minta mereka mengaitkan hasil tontonan video dengan materi gaya. Nah, dibagikanlah sticky note kepada masing-masing murid. Nah, beberapa murid diminta untuk berbagi apa yang mereka tulis. Setelah itu, berdasarkan hasil kerja murid, guru mengumpul memetakan kebutuhan belajar murid dari kesiapan belajarnya. Artinya di sini, murid yang kesiapan belajarnya tinggi akan menjadi presenter dalam kelompoknya atau menjadi narasumber ataupun tutor di dalam kelompoknya gitu. Nah, jadi itu langkah sudah kita masukkan sebagai diferensiasi proses. Kemudian guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada murid dan membagi kelompok murid. Ini artinya jumlah bantuan ini berarti kan sudah terlihat itu saat dari kertas yang diisi deskripsi yang diisi pada sticky note itu sudah terlihat oleh guru. Nah, siswa ini ternyata kaitannya sudah benar. Siswa ini ternyata sudah merespon dengan tepat kaitan antara gaya dengan video tadi gitu. Nah, kemudian setelah itu murid memilih peran dalam kelompoknya. Guru menyatakan bahwa di dalam kelompok nanti kita akan ada yang berperan sebagai presenter, reporter, peneliti, dan moderator. Nah, jadi kita ini di kelompok 1 ini sudah diskusi tadi bahwa ini merupakan sebuah diferensiasi proses pada kegiatan stimulus. Nah, itu tahapannya. Kemudian langkah kedua ada problem statement atau mengidentifikasi masalah. Nah, di sini masing-masing kelompok yang sudah kita bagi lembar kerjanya tadi, lembar kerja praktikumnya, ini mulai dipandu oleh moderator bersama-sama mereka mengidentifikasi masalah. Nah, lembar kerjanya itu kan kita sajikan bagaimana tentang kasur pegas tadi, gejala apa yang terjadi ketika balita melompat-lompat di sana, kelihatan ada kasurnya turun dan naik gitu. Nah, ternyata di dalam kasur itu apa sih alatnya? Ternyata ada pegas gitu ya. Jadi identifikasi masalah yang ada pada lembar kerja praktikum.
Nah, dipandu oleh moderator. Nah, kemudian mengumpulkan data, tadi ada yang berperan sebagai peneliti 2 orang. Nah, disinilah mereka merekap data. Jadi kita adakan ini dengan masing-masing kelompok mendapatkan peralatan nantinya pada lembar kerja praktikum yang sesuai untuk menganalisa bagaimana kerja sebuah pegas tersebut gitu. Nah, kemudian pada langkah berikutnya anggota kelompok berdiskusi. Yang didiskusikan lagi adalah bagaimana data yang diambil dari kalau di lembar kerja praktikum itu mereka sudah membandingkan video tadi dengan pegas yang mereka uji dengan beberapa beban yang digantung. Nanti akan saya lihatkan bagaimana bentuk yang mereka cobakan di kelompoknya masing-masing. Nah, setelah itu peneliti 2 ini akan memimpin pengolahan data hasil yang mereka dapat. Nah, berdasarkan olahan data, masing-masing diminta untuk mengaitkan aplikasi elastisitas di berbagai alat atau bidang pada berbagai alat di bidang-bidang teknologi, seni atau pendidikan. Nah, kita menganggap di sini adalah diferensiasi konten karena mereka bebas memilih elastisitas ini kaitan aplikasinya dalam kehidupan sehari. Bisa mereka memilih misalnya dalam bidang teknologi apa, di alat-alat seni apa, di bidang pendidikan apa gitu, alat-alat yang menggunakan prinsip kerja elastisitas. Nah, mereka bebas memilih dalam mengaitkan kepada aplikasi sehari-hari. Nah, kemudian berikutnya kelompok diberi kebebasan untuk membuat hasil kerja kelompoknya. Hasil akhir setelah mereka selesai praktikum mengambil data, mereka nanti bisa memilih apakah nanti sang reporter yang ada di kelompoknya itu akan membuat berupa video rekaman ataupun jurnal. Nah, kita rasa ini adalah sebagai diferensiasi produk, gitu kan? Produk yang mereka hasilkan atau alat evaluasi dari hasil kerja mereka tersebut nanti akan dilihat dalam bentuk video rekaman ataupun jurnal. Walau lembar kerja praktikum fungsinya di sini hanya untuk memandu kegiatan mereka. Nanti hasil kerja mereka ini tertuang di dalam video rekaman ataupun jurnal. Nah, begitu Bapak Ibu untuk langkah pada data processing. Nah, kemudian untuk memverifikasi hasil ini seperti yang biasa dilakukan juga, bahwa hasil diskusi disampaikan kepada teman-teman yang lain memberikan tanggapan, kemudian memberikan penjelasan. Nah, begitu juga untuk generalisasi. Di generalisasi ini setiap kelompok tampil menyimpulkan hasil presentasinya masing-masing. Nah, jadi kita pada langkah discovery learning di sini kita masukkan bagaimana strategi diferensiasi yang sudah kita pelajari. Kemudian Bapak Ibu, seperti biasa pada kegiatan penutup juga, di kegiatan penutup ini seperti yang biasa kita lakukan juga, guru membuat kesimpulan dari kerja hasil pembelajaran hari ini, bagaimana tercapaian tujuan, kemudian melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran. Nah, itulah kira-kira kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang kami rancang. Nah, kalau untuk instrumen penilaian seperti yang biasa ini kita lakukan, untuk ketiga aspeknya, sikap itu kita laksanakan dengan observasi atau jurnal sikap, kemudian pengetahuan dengan tes tertulis, keterampilan dengan unjuk kerja praktikumnya. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian saya merangkai seperti ini, sehingga dari hasil ini saat mereka mengaitkan dengan tontonan video di stimulus, nah disitulah mereka belajar kritis gitu. Critical thinking terjadi saat mereka siswa-siswa itu sedang mengamati bagaimana beban yang digantung di sini dengan berbagai macam masanya. Semakin berat masanya, semakin bertambah panjang pegasnya. Begitu juga saat mereka mengamati balita yang sedang melompat-lompat di atas kasur pegas di video yang ditayangkan. Nah, itu Bapak Ibu, sehingga nanti di akhir laporan mereka itu mereka juga membuat kaitannya dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya rasa ini dari kami dulu. Mungkin saran-saran atau ada tambahan dari rekan-rekan kami, ada Pak Romi, Bu Ad, dan Bu Ita. Ini
rasanya kurang maksimal ini Cak, karena saya juga kurang sehat dari tadi izin sekolah nih, tapi diusahakan juga. Entah gimana nih, mohon saran-sarannya Cak dan kawan-kawan.